Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang kemudian diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syariatnya. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang terakhir kita sudah selesai membahas masalah yang ke-39. Ya, sudah dianggap selesai. Walaupun kurang sedikit, tapi sudah dianggap selesai. Ya. Kita lanjutkan saja di masalah yang ke-40. Al-Mas'alatu al-Arba'un, masalah yang ke-40. Halaman 149. Masalah ke-40. Yakni dengan judul Juhudur Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Yakni pengingkaran mereka orang-orang jahiliyah akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di situ dengan judul mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari, ada sebagian dari mereka yang mengingkari adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini at-ta'tilu, yakni at-ta'tilu ka qauli ali Fir'aun, yakni mereka melakukan ta'til. Ta'til yakni disebutkan dalam terjemahan kita mengosongkan sesuatu. Ya. Sebagaimana perkataan dari keluarga Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Ya, ini pengikutnya Fir'aun, ali Fir'aun. Ali itu artinya pengikut, ya, pengikutnya Fir'aun. Ya. Ya, mereka apa? Fir'aun dan para pengikutnya, mereka apa? Dengan ucapan mereka, lisan mereka, mereka mengingkari bahwasanya apa? Nanti akan disebutkan ayatnya ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu untuk kalian selain aku. Jadi mereka mengingkari Fir'aun dan apa? Pengikut-pengikutnya, bala tentaranya. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari adanya Rabb, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan di bawahnya at-ta'tilu fil asl, kata at-ta'til dalam buku kita ini yang dimaksudkan yakni ikhla'us syai',
yakni mengosongkan sesuatu. Maksudnya ta'til itu mengosongkan sesuatu. Yuqalu attalal makana. Dikatakan dalam bahasa Arab attalal makana, yakni idza akhlahu, apabila dia mengosongkan tempat itu. Apabila dia mengosongkan tempat itu, maka mereka mengatakan attalal makana. Wa yuqalu, dan mereka juga mengatakan, dikatakan juga imra'atun atilun, dengan kata atilun. Ta'til, atil. Ya. Yakni khaliyatan minal huli. Ya. Yakni maksudnya seorang wanita yang tidak memakai perhiasan. Ya. Seorang wanita yang tidak memakai perhiasan, maka disebut imra'atun atilun. Mengosongkan perhiasan ada pada dirinya dengan ungkapan atilun. Maka kata ta'til huwa ikhla'u syai'i an ghairi, yakni mengosongkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Ini apa? Menjelaskan definisi atau maksud yang diinginkan dengan kata ta'til yang diinginkan oleh penulis di sini. Kemudian wal muradu bihi huna, yang diinginkan dengan kata ta'til di sini yakni ikhla'ul kauni an khaliqihi wa nafyu an yakuna hunaka khaliqun li hadzal kauni. Jadi maksudnya ta'til di sini, mereka orang-orang jahiliyah menta'til ini, yakni mereka orang-orang jahiliyah mengosongkan alam semesta ini dari penciptanya. Maksudnya alam semesta ini apa? Ya, tidak ada penciptanya. Dan menafikan, mengingkari jika alam semesta ini ada penciptanya. Ya, dan mengingkari bahwasannya di sana itu ada pencipta terhadap alam semesta ini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan wa inna ma wujida natijatat tabi'ati kama yaqulun. Tetapi alam ini, alam semesta ini ada itu natijat tabi'ah. Ada itu karena hasil alami saja. Hasil alami saja. Tahu-tahu ada, kemudian apa? Dengan kalau kita belajar teori-teori itu, teori-teori apa? Asal mula tata surya dan yang semisalnya, kayak gitu. Jadi kayak seolah terbentuk dengan sendirinya, seolah-olah terbentuk dengan sendirinya, tidak ada penciptanya. Seolah-olah tidak ada penciptanya. Ini yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Ini keyakinan orang jahiliyah. Bahwasannya alam semesta ini apa? Ya tidak ada penciptanya. Tahu-tahu ada aja alam semesta ini. Dengan sendirinya berubah. Ini tentunya ini keyakinan yang berbahaya. Karena apa? Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan secara akal pun tidak mungkin alam semesta ini tidak ada penciptanya. Tidak mungkin. Bagaimana bulan bisa, matahari itu apa? Kadang siang, kadang malam berputar mengelilingi bumi. Wah, matahari mengelilingi bumi atau iya. Kita lihat matahari apa terbit dari timur kemudian sampai barat. Itu kalau tidak ada yang mengatur dengan teliti, dengan perhitungan yang rinci, maka tentunya akan ada benturan-benturan dengan apa? Planet yang lainnya. Iya. Pasti ada penciptanya sehingga menjadikan alam semesta ini teratur, sangat teratur sekali. Bumi tidak berbenturan dengan matahari, tidak berbenturan dengan bulan atau dengan planet yang lainnya. Iya. Ini semua pasti ada penciptanya yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya. Sehingga secara akal pun apa? Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Kemudian
Dikatakan di sini wa imamul mu'attilati, dan imamnya, pemimpinnya kelompok mu'attilah yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yakni huwa Fir'aun. Dia adalah Fir'aun. Ya, ini apa? Tokohnya, bukan yang pertamanya ya, tapi tokohnya. Ya, tokohnya, pembesarnya yang paling terkenal lah, di telinga kita nggak asing kata Fir'aun ini. Ya. Sebelumnya ada kan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa? Rajanya Ibrahim siapa? Siapa? Iya, Namrud, Namrud. Ya, itu kan sebelum Musa. Ibrahim itu kan sebelum Musa. Alaihi wassalatu wassalam. Ya. Tapi yang ma'ruf, yang terkenal, yakni Fir'aun ini. Fir'aun ini. Fir'aun musuhnya Nabi Musa ya. Fir'aun yang jadi lawannya Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun ini berkata, ya, karena Fir'aun ini berkata, wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan berkata Fir'aun, wahai pembesar kaumku, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar kaumku, petinggi-petingginya Fir'aun. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ini ucapan Fir'aun kepada para pengikutnya. Sangat jelas sekali bahwasannya Fir'aun apa? Dengan ucapannya, ya ucapannya. Dengan ucapannya Fir'aun ini apa? Tidak meyakini. Fir'aun ini mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala secara lisannya, secara perkataannya. Walakin hada min babil mukabarah wal inad. Akan tetapi ini pengingkaran Fir'aun ini apa? Disebabkan karena kesombongan dan penentangan Fir'aun saja. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Dan mereka mengingkarinya karena kedoliman dan kesombongan. Akan tetapi hati-hati mereka ini meyakininya. Ya, akan tetapi hati-hati mereka ini meyakininya bahwasannya ada Tuhan, ada Rabb, ada Allah yang memiliki alam semesta yang menciptakan bumi dan langit ini. Termasuk Fir'aun. Yani apa? Wastaiqanata anfusuhum. Hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakininya juga. Ya. Akan tetapi karena kesombongan, karena kezaliman, karena penentangannya, maka Fir'aun apa? Mengingkarinya dengan lisannya. Ya. Jadi ini yang terjadi, apa? Bahwasannya ada sebagian mereka yang mengingkarinya, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di zaman sekarang banyak disebut dengan apa? Ateis itu mengingkari adanya Allah tidak? Atau cuma tidak beragama saja? Ateis itu. Yang mereka yang menisbatkan ateis. Mana itu? Intinya ada ya. Ada sebagian manusia yang mereka apa? Dengan lesannya, dengan kesombongannya, dengan penentangannya, dia apa? Dengan ucapannya dia menentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi sekali lagi wastaiqanatha anfusuhum. Akan tetapi hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka ini apa? Meyakininya, karena tidak mungkin secara akal ada alam semesta yang begitu teraturnya, tidak ada pencipta, tidak ada yang mengaturnya. Ya. Yakni tidak lain tidak bukan yakni zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil ayatil ukhra yaqulu, dan di dalam ayat yang lain
Fir'aun ini berkata, nah ini nukilannya sama di buku terjemahan beda. Ya. Kalau di dalam buku terjemahan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya enggak apa-apa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu, disebutkan wa qala fir'aun, dan Fir'aun berkata. Kalau dalam Arabnya wa yaqulu ya Haman, langsung ya Haman. Berarti yang berkata Fir'aun. Kalau yang di dalam buku Arabnya langsung ayatnya disebutkan ya Haman, yang mengucapkan Fir'aun. Wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, ya Hamanu, ya Hamanu ibni li sorhan. Wahai Haman, Haman ini termasuk apa? Petingginya Fir'aun. Ya, petingginya Fir'aun. Ya Haman, bangunkan untukku sorhan, menara yang tinggi. Bangunkan untukku, kata Fir'aun, bangunan yang tinggi, menara yang tinggi. La'alli ablughul asbaba, agar aku bisa sampai kepada pintu-pintu, atau sampai kepada tangga-tangga, jalan-jalan. Ya. Yakni asbabas samawati, yakni pintu-pintu langit atau tangga-tangga yang menuju ke arah langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, kemudian aku bisa melihat Musa, kemudian aku bisa melihat Tuhannya Musa, ilahnya Musa, sesembahannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadiban, dan sungguh aku memandang dia ini seorang pendusta. Aku melihat, memandang Musa ini sebagai seorang pendusta. Ini kata Fir'aun. Jadi Fir'aun ini apa? Memerintahkan kepada Haman, petingginya, menterinya mungkin kalau sekarang, yakni apa? Agar membangunkan menara yang tinggi, agar apa? Fir'aun ini bisa naik sampai ke langit, agar bisa apa? Melihat ilahnya Musa, Tuhannya Musa. Di sini menunjukkan apa? Yang pertama bahwasannya dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya berarti Musa alaihissalam telah menjelaskan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya, bahwasannya sesembahannya Musa ini di atas langit. Sehingga Fir'aun paham dengan benar, kemudian apa? Dia membuat menara biar sampai ke langit, kemudian bisa melihat Tuhannya Musa. Ya. Paham ya? Dari ayat sini apa? Bahwasannya sangat jelas bahwasannya Nabi Musa alaihissalam berarti telah apa? Memberitahukan, telah menjelaskan kepada Fir'aun bahwasannya Tuhannya Musa, sesembahannya Musa ini di atas langit. Dan Fir'aun paham benar dengan apa yang dikatakan Musa. Sehingga apa? Karena untuk membuktikan kebenaran bahwasannya Musa memiliki Tuhan, ada Tuhan yang di atas langit, maka apa? Fir'aun ini apa? Mengutus atau menyuruh Haman agar apa? Membuat menara yang tinggi sehingga sampai ke langit agar bisa melihat Tuhannya Musa. Kemudian juga di sini juga bukti bahwasannya Fir'aun ini apa? Mengingkari adanya Tuhan. Karena apa? Ya, Fir'aun melakukan hal tersebut dalam rangka untuk membuktikan bahwasannya Musa ini berdusta, punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa menghidupkan, yang mematikan. Sehingga Fir'aun ingin membuktikan dengan membuat menara yang tinggi sampai ke langit biar bisa melihat Tuhannya Musa. Jadi apa? Dalam ayat ini terkandung dua kesimpulan, dua faedah dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Yakni bahwasannya Fir'aun ini mengingkari, tidak percaya adanya Rabbnya Musa ini, sehingga apa? Sehingga
mau membuktikan kepada pengikutnya bahwasanya tidak ada Rabbnya Musa di atas langit. Ya. Dan kemudian yang kedua, bahwasannya Rabbnya Musa ini apa? Telah dijelaskan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun ini berada di atas langit. Sehingga Fir'aun pun ingin membuktikannya. Ya. Sehingga Fir'aun pun ingin membuktikannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam ayat yang setelahnya, dalam surah Al-Qasas ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga perkataan dari Fir'aun, Fa'aukid li ya Hamanu 'ala tin. Maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat. Bakarlah untukku wahai Haman, bakarlah tanah liat. Faj'al li sarhan. Kemudian buatkanlah untukku bangunan menara yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Sungguh aku benar-benar yakin bahwa ia termasuk orang-orang pendusta. Bahwasanya Nabi Musa termasuk orang-orang pendusta. Ini ucapannya Firaun. Iya, ini sama ya. Ini sama dengan ayat sebelumnya, cuma dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kemudian berkata yang menjelaskan di sini Asy-Syarih, hadza huwa ta'til. Inilah yang dimaksud dengan ta'til, pengingkaran. Pengingkaran yang terjadi pada Fir'aun kepada Rabbnya Musa. Rabbnya Musa dan Rabbnya Nabi Muhammad SAW sama tidak? Sama ya. Sama. Ya, sama. Akidahnya juga sama. Rabbnya Musa di atas langit, Rabbnya Nabi SAW juga di atas langit, sama. Zatnya sama, ya, bukan berbeda, ya, sama. Ya, sama. Jadi apa? Jangan ragu lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di atas langit. Sebagaimana kisah juga Nabi SAW ketika Mi'raj, ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu, di mana Nabi SAW mendapatkan perintah tersebut? Iya, Sidratul Muntaha, di langit ke-7, naik ke atas langit. Iya. Dekat dengan Rabbnya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya. Kemudian dikatakan wal fitru wal uqulu tadullu ala kadhibi hadzal qawli. Dan fitrah manusia dan akal menunjukkan atas dustanya pendapat ini. Dustanya pendapat yang mengatakan bahwasannya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yumkinu wujudu makhluqin biduni khaliqin. Karena tidak mungkin ada makhluk tanpa adanya khaliq. Tidak mungkin ada makhluk tanpa adanya sang pencipta. Namanya aja makhluk. Makhluk dari kata khalaqa, makhlukun, yang diciptakan. Ya, makhlukun itu kan yang diciptakan. Khaliqun yang menciptakan. Makhlukun ada yang diciptakan karena apa? Karena adanya pencipta. Karena adanya pencipta disebut apa? Makhlukun. Jadi tidak mungkin ada makhluk tanpa ada penciptanya. Wala yujadu fi'lun biduni fa'ilin abadan. Dan tidak mungkin didapati perbuatan tanpa adanya pelaku. Ada perbuatan tapi tidak ada pelaku. Ini apa?
Ya, agak aneh. Tidak mungkin, tidak mungkin juga. Ada perbuatan pasti ada pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun." Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ini, mereka diciptakan tanpa Al-Khaliq, tanpa pencipta? Jadi tahu-tahu ada gitu. Apakah mereka ini tahu-tahu ada, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Ini tidak mungkin, menciptakan diri sendiri nggak mungkin. Maksud sebelumnya belum ada bisa menciptakan itu nggak mungkin, nggak mungkin. Kan sebelumnya kita kan nggak ada. Sesuatu yang nggak ada tidak mungkin menciptakan menjadi ada, nggak mungkin. Sesuatu nggak mungkin. Atau tahu-tahu ada ini juga nggak mungkin. Tahu-tahu ada ini juga nggak mungkin. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka apa? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Mereka orang-orang yang mengingkari adanya Khalik, adanya pencipta terhadap alam semesta. Sebenarnya mereka tidak yakin ini. Mereka tidak meyakininya akan ucapan mereka ini. Sebagaimana dalam ayat yang lain apa, wastaiqonatha anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka meyakininya, meyakini adanya Al-Khaliq, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ma ajabu ala syai'in min hada, maka mereka tidak mampu menjawab, maka mereka tidak bisa menjawab sedikit pun dari pertanyaan ini, dari pertanyaan ayat tadi. Apakah mereka diciptakan bukan dari pencipta, mereka tahu-tahu ada, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri, atau mereka menciptakan langit dan bumi? Maka mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab sedikit pun tentang pertanyaan ini. Falahum khalaqu ghairahum, maka mereka tidaklah menciptakan yang selain dari mereka. Manusia tidak bisa menciptakan manusia yang lainnya, dan seterusnya. Walahum khalaqu anfusahum, dan mereka tidak bisa menciptakan dirinya mereka sendiri. Tidak bisa. Walam yujadu min ghairi khaliqin, dan tidaklah mereka ini ada dengan tanpa pencipta, dan tidaklah mereka ini ada. Kalimatnya bagaimana ini? Kalimatannya ini ya. Walam yujadu min ghairi syai'in, dan mereka tidak mungkin ada dengan tanpa pencipta. La budda an yakuna khaliqun, haruslah ada pencipta. Haruslah ada pencipta. Wa idza kana hunaka khaliqun, dan apabila di sana itu ada pencipta, hal hum hadzal khaliq, apakah mereka ini penciptanya? Hal hum khalaqu anfusahum, apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ardi, apakah berhala-berhala mereka menciptakan sedikit pun dari langit dan bumi? Hasya wa kala, hasya wa kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Fal uqulu wal fitru tukadzibu hadzal qawla,
akal dan fitrah manusia itu mendustakan hal tersebut. Ya, tidak mungkin manusia ini menciptakan diri mereka sendiri atau mereka ada tanpa pencipta atau berhala-berhala mereka ini menciptakan sedikit pun dari langit dan bumi atau menciptakan diri mereka. Ini semuanya tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Wa fil akhirah, dan di akhirat, di negeri akhirat al-ukhra, tahaddahum, di kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan firman-Nya, wa qala hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Falam yujibu, maka mereka orang-orang musyrikin tidak bisa menjawab. Namanya di negeri akhirat Allah menantang mereka, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Falam yujibu, maka mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Karena al-Khaliq yakni Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia bisa menciptakan tidak? Yang menciptakan ini siapa ini? Mikrofon ini. Manusia. Iya, manusia. Berarti manusia bisa membuat sama menciptakan sama. Iya, adapun sifatnya manusia, ciptaan manusia ini merubah sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari yang tidak ada kepada ada, sesuatu yang ada. Beda. Kalau manusia, pohon yang masih hidup itu ditebang, kemudian diciptakanlah meja, kemudian diciptakanlah pintu. Itu manusia. Besi dibuat, kemudian diciptakan menjadi macam-macam besi. Jadi apa? Ya, menjadi rumah, menjadi atap dan yang lainnya. Ya, ini manusia. Sifat ciptaan manusia ini merubah dari sesuatu ke sesuatu, merubah saja ciptaannya, inovatif ya, manusia ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala ini menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbeda. Ya, walaupun sama namanya menciptakan, ya pencipta. Biasanya bukan pencipta ya, penemu ya kalau manusia. Penemu lampu pertama kali siapa itu ada ya, penemu. Iya. Itu apa bedanya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Iya. Jadi tidak masalah kalau ada manusia mengatakan yang menciptakan ini si fulan, enggak masalah. Tapi sifat penciptaannya ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang ke-40. Yakni bahwasannya orang-orang jahiliyah itu mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain juga di masalah-masalah sebelumnya, mereka orang-orang jahiliyah mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di masalah yang ke-40 ini mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ya, mengingkari adanya pencipta alam semesta. Ini saja yang mungkin bisa kita bacakan di masalah yang ke-40. Adapun di masalah yang ke-41 insyaallah di pekan depan saja karena sebentar lagi masuk waktu Isya. Ya, Mas. Iya, kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.